Bapak Ibu Shalom, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena kami masih diberi hidup hingga hari ini. Kami mengucap syukur Bapa karena hidup kami bisa berguna bagi Allah dan hidup kami bisa berguna bagi sesama kami manusia. Bapak, ajari kami prinsip-prinsip-Mu sehingga hidup ini memuliakan Engkau dengan sempurna. Seperti Tuhan Yesus memuliakan-Mu dengan sempurna sewaktu Dia di bumi ini. Bapak, berikan pada hamba Roh Kudus dan berikan pada semuanya Roh Kudus sehingga firman ini tersampaikan murni tidak bercacat sesuai kehendak Bapa. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengar dan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, ada banyak orang salah paham tentang Daud. Mereka berpikir bahwa Daud itu mementingkan puji-pujian. Tidak ya Bapak Ibu. Daud itu mementingkan keset itu kasih setia ya Bapak Ibu, dan hukum Tuhan. Kalau kita lihat kata keset di dalam Alkitab, 50%-nya itu ada di Mazmur. Kemarin saya hitung ada sekitar 241 kata keset muncul di Alkitab. Dan sekitar 120 diantaranya adanya di Mazmur. Jadi Bapak Ibu, Daud itu sangat mementingkan yang namanya kasih setia Tuhan, keset. Dan kemudian Daud itu mementingkan yang namanya hukum Tuhan, mispat gitu ya bahasa Ibraninya. Nah Bapak Ibu, Daud mengutarakannya dengan sangat tegas di Mazmur 101. Mari kita lihat Mazmur 101. Saya akan bacakan Mazmur 101 ini secara parafras, yaitu dengan bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Mazmur 101, Mazmur Daud. Aku mau menyanyikan keset dan hukum Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu aku mau bermazmur. Jadi Bapak Ibu, di ayat pertama ini Daud berkata bahwa aku itu mau selalu memuji-muji keset dan memuji-muji hukum Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu aku mau bermazmur tentang keset dan hukum-Mu ini. Bapak Ibu, kalau kita ngomong-ngomong soal keset ya Bapak Ibu, keset itu paling mudah dimengerti di 1 Korintus 13. Paulus mengatakannya sebagai berikut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak iri atau tidak cemburu. Kasih tidak membanggakan diri dan kasih tidak sombong. Kasih tidak kasar dan kasih tidak egois. Kasih tidak pemarah dan kasih tidak pendendam. Kasih tidak bersukacita bila ada ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita bila ada kebenaran. Kasih selalu melindungi. Kasih selalu percaya. Kasih selalu berharap. Kasih selalu tabah. Nah, Bapak Ibu, yang namanya keset itu paling mudah dimengerti dari 1 Korintus 13. Apakah kita orang yang keset seperti Allah? Selalu melindungi, selalu percaya, selalu berharap, selalu tabah. Nah, Bapak Ibu, bagian paling indah dari keset yang Paulus ceritakan ini adalah bagian paling belakangnya. Itu indah sekali. Kasih selalu melindungi. Allah Bapa selalu melindungi anak-anaknya. Dia sudah janji di Mazmur 23 bahwa jika kita adalah dombanya, Dia pasti selalu menjaga kita dan membuat kita aman. Kemudian kasih itu selalu percaya. Maksudnya kasih itu walaupun sudah dibohongi, tapi orang itu mengaku dan bertobat, dia tetap percaya lagi. Itu terjadi pada kita bukan Bapak Ibu? Misalnya hari ini kita melakukan dosa, lalu kita minta ampun. Besok kita melakukan dosa itulah, kita minta ampun lagi. Kita selalu diampuni. Dan Allah selalu percaya bahwa satu ketika kita akan bertobat. Allah selalu memberi kita kesempatan untuk bertobat. Itu artinya Dia selalu percaya kita akan jadi manusia yang lebih baik. Kemudian kasih itu selalu berharap. Selalu berharap itu maksudnya Allah itu selalu berharap kita itu satu ketika akan jadi lebih baik, akan jadi orang yang sesuai kehendaknya. Bapak Ibu, ini definisi keset yang paling mudah dimengerti. Jadi pertanyaan pertama kita adalah, dari definisi kasih keset ini mana yang kita belum punya? Sebab Paulus bilang kalau kamu mengasihi, pasti kamu itu sabar loh. Pasti kamu itu murah hati, kamu gak pelit. Kemudian pasti kamu itu gak cemburuan, gak iri hati sama orang lain. Terus pasti kamu tuh gak suka membangga-banggakan diri gitu loh. Terus kamu tuh tidak sombong. Terus kalau kamu ada kasih, pasti kamu tuh tidak kasar dan tidak egois. Terus kalau kamu ada kasih, pasti kamu tidak pemarah dan tidak pendendam. Terus kalau kamu ada kasih, pasti kamu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tapi kamu bersukacita karena ada kebenaran.
Kalau kamu ada kasih, pasti kamu selalu melindungi, selalu percaya, selalu berharap, dan selalu tabah. Jadi Bapak Ibu, yang mana yang belum kita miliki? Nah, Mazmur 101 mengutamakan yang pertama, kesetnya Allah. Kemudian Mazmur 101 tadi bilang bahwa Daud ingin menyanyikan mispat, hukum Allah. Betul loh Bapak Ibu, hukum Allah itu sangat dipentingkan oleh Daud. Jadi kalau ada orang yang menyangka bahwa Daud itu mementingkan puji-pujian, salah Bapak Ibu. Daud itu mementingkan yang namanya keset dan yang namanya hukum Allah. Di Mazmur 1 ayat 1, Daud mengutarakan ini dengan jelas. Mazmur 1 ayat 1 berkata demikian. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang gak bertuhan maksudnya Bapak Ibu. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu orang yang merusak ya Bapak Ibu. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu orang yang meremehkan Tuhan. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Tuhan. Yaitu hukum Tuhan Bapak Ibu. Dan dia merenungkan hukum Tuhan itu siang dan malam. Lalu Mazmur 1 ayat 1-3 ditutupnya seperti ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjaga kekudusan kita dan kita suka pada hukum Tuhan, merenungkan hukum Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang kita buat berhasil. Kita mau jualan somai berhasil, kita mau jadi pengendara online, kita pasti berhasil. Kita mau buka toko di sini, pasti berhasil. Kita mau buka cabang di situ, pasti berhasil. Kita membesarkan anak, pasti berhasil. Apa saja yang kita kerjakan berhasil. Kalau kita menjaga kekudusan dan menyukai hukum Tuhan. Ada kata yang menarik di sini Bapak Ibu. Daud hanya berkata seperti ini. Mazmur 1 ayat 1. Namun kesukaannya hanya pada hukum Tuhan dan dia merenungkan hukum itu siang dan malam. Bapak Ibu lihat, orang ini tidak diminta sampai mengerti hukum itu atau sampai melakukan hukum itu. Asal dia suka hukum Tuhan dan merenungkan hukum Tuhan siang dan malam, Allah Bapa akan membuat apapun yang dia kerjakan berhasil. Menarik ya Bapak Ibu, jadi kita tahu sekarang bahwa Daud itu tidak tergila-gila puji-pujian, tetapi Daud tergila-gila sama keset Tuhan dan hukum Tuhan. Mari kita lanjutkan Mazmur 101 ini. Aku mau bertindak bijak di jalan yang sempurna. Menarik sekali Bapak Ibu. Aku mau bertindak bijak di jalan yang sempurna. Siapa itu jalan yang sempurna? Tuhan Yesus. Memang betul Tuhan Yesus adalah jalan yang sempurna. Dia berkata, akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya cara mendapatkan hidup. Jadi kalau kamu berjalan di jalanku, kamu akan benar di hadapan Allah, dan kemudian kamu akan mendapat hidup. Itu jalan yang sempurna. Dan Daud berkata di Mazmur 101, aku mau bertindak bijak di jalan yang sempurna. Jadi dengan kata lain, dia mau jadi pengikut Kristus yang selalu bertindak bijak. Bapak Ibu, ini kalimat yang penting ya. Karena ada banyak pengikut Kristus jalan di jalan yang sempurna itu, tetapi tidak mau bertindak bijak. Daud berkata, aku mau bertindak bijak di jalan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, dari sini kita tahu bahwa Mazmur 101 ini nubuat. Mazmur 101 ini bukan pengalaman Daud, tetapi Daud sedang menceritakan apa yang Kristus akan lakukan kelak. Karena cuman Kristus yang bisa bertindak bijak di jalan yang sempurna. Kristus jalan di jalannya Allah Bapa. Jalan itu sempurna. Dan sepanjang berjalan di jalannya Allah Bapa itu, dia selalu bertindak bijak. Bagaimana caranya dia bertindak bijak? Dari pengakuannya di Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Bapak Ibu, sepanjang hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus berjalan di jalan yang sempurna itu, jalannya Allah Bapa. Dan sepanjang dia berjalan di jalannya Allah Bapa itu, dia selalu bertindak bijak. Dengan cara bagaimana? Dengan melakukan apapun juga sesuai perintah Allah Bapa. Kalau tidak diperintahkan, maka dia tidak akan melakukannya. Makanya waktu Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda itu, ada banyak orang sakit di situ, tapi Tuhan Yesus hanya sembuhkan satu orang.
Mengapa cuma satu orang? Karena Allah Bapa yang menghendaki demikian. Jadi Bapak Ibu, ini Mazmur 101. Ternyata bukan pengalaman Daud, tetapi nubuat tentang apa yang Kristus akan lakukan kelak. Lalu selanjutnya Daud berkata di Mazmur 101, "Aku mau berjalan dalam ketulusan hati di tengah keluargaku." Bapak Ibu, ini kalimat aslinya bukan ketulusan hati, tetapi integritas. Jadi saya bacakan sekali lagi, "Aku mau berjalan dalam integritas di tengah keluargaku." Jadi Daud itu mau jadi saksi bahwa apapun yang dia pikirkan, yang dia ucapkan, itu pasti sesuai dengan hukumnya Tuhan. Dia mau menjadi saksi itu pertama-tama di tengah keluarganya. Anaknya mesti lihat dia sebagai papa yang integritas. Istrinya harus melihatnya sebagai suami yang berintegritas. Artinya ucapannya dengan pikirannya itu sesuai dan sesuai dengan hukumnya Tuhan. Lalu Daud melanjutkan di Mazmur 101 ini. "Aku tidak mau menempatkan perkara dulsila di depan mataku." Bapak Ibu, ini terjemahannya kurang pas ya. Sebenarnya kalimatnya begini. "Aku tidak mau menempatkan perkara atau hal-hal yang tidak berguna di depan mataku." Jadi Daud tuh tidak mau mengikuti hal-hal yang tidak berguna. Dia tidak mau menempatkan hal-hal tidak berguna itu di depan matanya. Bapak Ibu, saya pernah mengunjungi satu teman saya yang minta tolong didoakan untuk mamanya. Dan kemudian dia mengajak saya berkeliling rumahnya. Rumahnya itu ruko 3 lantai. Lantai pertama untuk toko, lantai keduanya itu untuk dia dan mamanya tinggal sama adiknya bertiga saja. Lalu lantai 3-nya dipenuhi dengan banyak sekali barang yang tidak berguna. Saya sudah bilang sama dia, "Ini barang tidak berguna loh. Lebih baik kamu kasih ke orang karena pasti berguna buat orang lain." Tetapi dia tetap tidak mau kasih. Jadi Bapak Ibu, itu dia menempatkan barang-barang tidak berguna, hal-hal tidak berguna di depan mata. Nah, Bapak Ibu, Daud menyatakan hal ini. "Aku tidak mau menempatkan hal-hal tidak berguna di depan mataku." Artinya aku tidak mau mengikuti apapun yang tidak berguna. Bapak Ibu, yang Daud katakan ini berbeda sekali dengan yang dia katakan di Mazmur 16 ayat 8. Di Mazmur 16 ayat 8 Daud berkata begini, "Aku selalu menempatkan Tuhan di depan mataku." Karena kalau Tuhan ada di depan mataku, berarti dia ada di sebelah kananku. Dan aku tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu, Daud itu tidak mau menempatkan hal-hal tidak berguna di depan matanya karena dia mau di depan matanya itu hanya Tuhan. Kalau Tuhan ada di depan matanya, berarti Tuhan itu ada di sebelah kanannya memegang tangan dia. Maka Daud tidak akan goyah. Ini prinsip yang harus kita pegang Bapak Ibu. Jangan ikuti hal-hal yang tidak berguna, tetapi ikuti Tuhan. Karena kalau kita ikuti Tuhan, pasti Tuhan di sebelah kanan kita. Dan pasti kita tidak pernah goyah. Tapi Bapak Ibu, ayat ini juga bisa diterjemahkan sebagai berikut. Jadi dia ada 2 pengertian. "Aku tidak mau menempatkan perkara dulsila, hal-hal tidak berguna di depan mataku." Kata yang dipakai itu sebenarnya Belial. Aku tidak mau menempatkan Belial di depan mataku. Dan Belial itu bisa juga berarti iblis. Jadi aku tidak mau menempatkan iblis di depan mataku. Itu pengertian yang keduanya. Nah, Bapak Ibu, kalau ngomong-ngomong soal iblis di depan mata kita ingat sekali apa yang Yesus katakan kepada Petrus di Matius 16 ayat 23. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Nyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Bapak Ibu, siapa itu iblis? Iblis adalah orang-orang yang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Iblis adalah orang-orang yang sibuk mikirin apa yang dipikirin manusia, bukan yang dipikirin Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengikuti orang yang otaknya tuh tentang dunia melulu, nggak mikirin tentang Allah gitu maunya apa, itu orang iblis. Dan kita tidak boleh mengikutinya. Tuhan Yesus langsung mengusir Petrus, "Nyah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Bapak Ibu, Daud berkata, "Aku tidak mau menempatkan iblis di depan mataku. Aku tidak mau menempatkan orang-orang yang memikirkan perkara dunia di depan mataku.
Aku tidak mau menempatkan diri di belakang orang-orang yang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi Bapak Ibu, ini prinsip yang bagus juga. Kita harus pegang prinsip ini. Bahwa seumur hidup kita tidak akan mengikuti orang-orang yang pikirannya dunia terus. Tapi kita akan mengikuti orang-orang yang pikirannya itu kepentingan Allah terus. Daud bertekad demikian di Mazmur 101. Lalu selanjutnya Daud berkata di Mazmur 101, aku benci kelakuan para pembelot, para penyimpang. Hal itu tidak akan melekat padaku. Bapak Ibu, pembelot, penyimpang. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan yang benar itu. Tidak mau mengikuti orang-orang yang pikirannya selalu kehendak Allah. Jadi Daud sekali lagi menegaskan, aku benci kelakuan mereka. Apa yang mereka lakukan itu tidak akan kubiarkan melekat padaku. Lalu Daud melanjutkan dengan kalimat yang menarik. Hati yang curang, ini bahasa Inggrisnya forward ya. Hati yang curang akan menjauh daripadaku. Hati yang forward, hati yang tidak lurus akan menjauh daripadaku. Apa sih hati yang forward Bapak Ibu? Hati yang tidak lurus? Ini penjelasannya ada di Amsal 8 ayat 8. Amsal 8 ayat 8 berkata demikian. Semua perkataan mulutku adalah sedek, benar dan adil. Tidak ada yang forward, tidak ada yang curang. Jadi Bapak Ibu, yang namanya forward adalah berarti perkataannya itu, tindakannya itu tidak benar di depan Allah dan tidak adil. Tidak adil bagi Allah, tidak adil bagi sesama kita. Jadi Bapak Ibu, orang yang curang adalah orang yang bertindak tidak benar dan tidak adil. Jadi Daud berkata, hati yang curang, hati yang tidak benar dan tidak adil akan menjauh daripadaku. Bapak Ibu, coba pikir tentang orang yang hatinya tidak benar dan tidak adil ini. Saya punya teman pernah bercerita kepada saya satu kali bahwa tahun ini uang lemburnya naik. Uang lemburnya tahun lalu Rp11.000 per jam. Dan tahun ini naik Rp1.000 jadi Rp12.000 per jam. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah majikannya dia bertindak tidak benar dan tidak adil? Betul Bapak Ibu, majikannya sudah bertindak tidak benar dan tidak adil. Karena peraturan Indonesia berkata bahwa uang lembur jam pertama itu harus 1,5 kali lipat gajinya dalam 1 jam. Jadi kalau misalnya gajinya Rp20.000 per jam, maka uang lemburnya itu harus 1,5 kali lipat, yaitu Rp30.000 per jam. Lalu di jam kedua lemburnya, dia harus dibayar 2 kali lipat gajinya per jam. Nah, teman saya ini gajinya kalau dihitung-hitung kira-kira Rp25.000 per jam. Berarti di jam pertama dia lembur, harusnya dia dapat uang lemburnya itu Rp37.500 per jam. Lalu di jam keduanya dia harus dapatnya itu Rp50.000. Tetapi bosnya cuma memberi Rp12.000 per jam, flat, rata. Bapak Ibu, ini jelas tidak benar dan tidak adil. Nah, apa yang akan Allah lakukan terhadap orang seperti ini? Mazmur 18 ayat 26 berkata begini, terhadap orang yang suci engkau akan berlaku suci. Terhadap orang yang berlaku curang, engkau sangat menentang. Atau terjemahan lainnya bilangnya, engkau juga akan berlaku curang. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau kita bertindak tidak benar dan tidak adil. Karena yang akan membalas kita itu Allah sendiri. Jadi ingat prinsip Daud ini. Hati yang tidak lurus, hati yang curang akan menjauh daripadaku. Mengapa bisa menjauh? Sebab aku menjauhkannya. Kita harus menjauhkan setiap hal yang tidak benar dan tidak adil dari hati kita Bapak Ibu. Lalu Daud berkata di Mazmur 101 ini, aku tidak akan mengenal kejahatan. Bapak Ibu, coba kita pikirin dah, 2 kejahatan apa yang sering sekali orang Kristen lakukan. Salah satu kejahatan yang terkenal itu ada di Matius 7 ayat 22-23. Yaitu kita bertindak tanpa tanya kehendak Tuhan. Bapak Ibu, di Matius 7 ayat 22-23, Yesus berkata demikian.
Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari penghakiman itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat dalam namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan dalam namamu? Dan bukankah kami melakukan banyak mujizat dalam namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah kenal kamu. Enyah dari aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang, kamu menyembuhkan orang dalam namaku. Kamu mengusir setan dalam namaku. Kamu bernubuat dalam namaku. Padahal aku tidak menghendaki hal itu. Kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu, kita mesti hati-hati nih dalam pelayanan. Kalau kita memimpin puji-pujian jadi WL, lalu kita pilih lagu tidak sesuai kehendak Tuhan, maka kita adalah pembuat kejahatan. Kalau kita berkhotbah tidak sesuai kehendak Tuhan, tapi sesuai pikiran kita sendiri, maka kita pembuat kejahatan. Kalau kita mendidik anak kita tidak sesuai kehendak Tuhan, tapi sesuai kehendak kita sendiri, maka kita adalah pembuat kejahatan. Kalau kita melayani, bernubuat, mengusir setan, membuat banyak mujizat, tidak sesuai kehendak Tuhan, maka kita adalah pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu, sebelum bertindak apapun juga, sebelum mengucapkan apapun juga, tanya dulu sama Tuhan. Kalau kita tidak tanya, kita jalanin sendiri. Kita pembuat kejahatan. Daud berkata di Mazmur 1:1 ini, aku tidak akan pernah kenal kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan adalah melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu tanpa tanya Tuhan terlebih dahulu. Itu kata Tuhan Yesus adalah kejahatan. Lalu Daud melanjutkan, aku mau membinasakan siapapun yang diam-diam memfitnah sesamanya. Bapak Ibu, ini kalimatnya bukan memfitnah. Kalimatnya sebenarnya mencerca, mengumpat sesamanya. Aku mau membinasakan siapapun yang dengan diam-diam mengumpat sesamanya. Bapak Ibu, waktu saya baca ini saya langsung malu sendiri. Karena saya itu naik motor kemana-mana. Dan kalau ketemu orang yang brengsek di jalanan, saya tuh suka mengumpat dalam hati. Dan ayat ini bilang, saya akan binasa karena saya diam-diam mengumpat sesama saya. 1 Korintus 6 mencatat perkataan Paulus ini. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina atau tidak setia, banci, homoseksual, pencuri, orang-orang yang tamak, pemabuk, pemfitnah, penipu-penipu, mereka semua tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jadi orang yang suka mengumpat sesama kita dengan diam-diam dalam hati, kita tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kendalikanlah apa yang hatimu katakan. Jangan mengumpat orang di dalam hati, karena kita tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Lalu Daud melanjutkan, aku tidak tahan terhadap orang yang matanya serakah atau hatinya sombong. Ini maksudnya dalam hati juga ya Bapak Ibu ya. Dalam hati serakah dan sombong gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita kutip lagi 1 Korintus 6 tadi. Perkataan Paulus bahwa orang tamak, orang serakah, orang pemabuk. Pemabuk itu orang yang lupa diri ya Bapak Ibu. Itu orang yang sombong. Karena dia lupa dirinya. Mereka itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan yang namanya mengumpat dalam hati, atau serakah dalam hati, atau sombong dalam hati. Karena hal-hal ini akan membuat kita tidak mewarisi kerajaan Allah. Lalu Daud menutup Mazmur Nubuat 101 ini dengan kalimat ini. Mataku akan tertuju kepada orang-orang yang setia di negeri, sehingga mereka dapat tinggal bersamaku. Bapak Ibu, ini jelas perkataan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus memang mengawasi hanya yang setia, dan orang-orang yang setia ini akan dapat tinggal bersama dia. Lalu Daud melanjutkan di Mazmur 1:1, dia yang berjalan pada jalan yang sempurna akan melayaniku. Ini jelas bukan tentang Daud, ini tentang Tuhan Yesus. Dia yang berjalan pada jalan yang sempurna akan melayaniku. Jadi kita yang ikut Tuhan Yesus, jalan di jalannya Tuhan Yesus,
akan menjadi pelayan-pelayannya Tuhan Yesus kelak. Lalu Daud melanjutkan, siapa yang berbuat curang tidak akan tinggal dalam rumahku. Tadi ya Bapak Ibu, berbuat curang adalah melakukan apapun tanpa tanya kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, siapa yang berbuat apapun tanpa tanya kehendakku tidak akan tinggal di dalam rumahku. Siapa yang berkata dusta tidak akan berdiri tegak di depan mataku. Jadi mereka yang mengatakan bukan kebenaran, bukan fakta, tidak akan bisa berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita tahu ya, dusta itu lawan katanya adalah kebenaran. Kebenaran itu apa sih Bapak Ibu? Kebenaran itu adalah fakta. Jadi misalnya ada satu anak demam. Faktanya apa? Faktanya ternyata dia salah makan. Nah, kalau ada dokter yang bilang dia COVID, itu berarti dokter berkata dusta karena tidak sesuai fakta. Jadi Bapak Ibu, kita paham sekarang bahwa fakta itu adalah kebenaran. Dan Tuhan Yesus selalu mau kita tahu kebenaran supaya kita tidak mudah ditipu dan jalan kita salah. Kita tidak termakan dusta. Nah, di Mazmur 101 ini dikatakan, siapa yang berkata dusta tidak akan berdiri tegak di hadapanku, di hadapan Allah Bapa. Lalu Mazmur 101 ini ditutup dengan kalimat yang sangat mengerikan. Pada waktu pagi aku mau membinasakan orang fasik di negeri itu. Bapak Ibu, jadi ini tekadnya Allah. Setiap pagi dia mau membunuh semua orang yang fasik, orang yang tak bertuhan di negeri itu. Bapak Ibu, dari kalimat ini kita mengerti ya, mengapa pada zaman Nabi Nuh yang selamat cuma 8 orang, sedangkan jutaan lainnya mati tenggelam. Allah sangat tega Bapak Ibu, karena semua orang itu tidak bertuhan, fasik. Jadi Bapak Ibu ingat, setiap pagi Tuhan mau membinasakan orang yang fasik, orang yang tak bertuhan di negeri itu. Lalu akhirnya Mazmur 101 ini ditutup dengan kata-kata ini. Sehingga Allah dapat melenyapkan semua orang yang melakukan kejahatan di kota Yahweh. Siapa orang yang melakukan kejahatan itu? Ya tadi, orang-orang yang tidak bertuhan tadi. Orang yang fasik itu, yang tidak peduli kepentingan Tuhan, yang jalanin apa-apa sesuai keinginannya masing-masing. Tuhan menganggap mereka adalah perusak di kotanya Yahweh. Tuhan menganggap mereka adalah pembuat kejahatan. Jadi setiap pagi Tuhan akan membinasakan orang fasik, orang tak bertuhan. Apa tujuannya Tuhan? Yaitu supaya semua orang yang melakukan kejahatan di kota Yahweh lenyap. Jadi Bapak Ibu, Mazmur 101 ini indah sekali untuk direnungkan. Silahkan Bapak Ibu buka Alkitab dan lihat Mazmur 101. Poin-poin yang ditekankan Daud di sini adalah bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu mengunggulkan keset dan hukum Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus itu selalu bertindak bijak di jalan yang sempurna, jalannya Allah Bapa. Tuhan Yesus itu akan selalu berintegritas di tengah keluarganya. Lalu Tuhan Yesus itu tidak akan pernah mau menempatkan perkara tidak berguna di depan matanya. Tuhan Yesus itu akan selalu menempatkan Allah Bapa di depan matanya. Tuhan Yesus juga tidak akan pernah mau menempatkan iblis, yaitu orang-orang yang memikirkan duniawi, tidak pernah memikirkan kepentingan Allah di depan matanya. Lalu Tuhan Yesus juga akan membenci kelakuan orang yang menyimpang. Tuhan Yesus juga akan membenci orang-orang yang hatinya curang, tidak lurus, forward, tidak benar dan tidak adil di hadapan Allah Bapa. Tuhan Yesus akan menjauhkan orang-orang itu dari dia. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kejahatan, yaitu aku tidak akan melakukan apapun tanpa tanya Tuhan, karena kalau aku bertindak tanpa tanya Tuhan, aku adalah pembuat kejahatan. Aku akan membinasakan siapa saja yang diam-diam dalam hatinya mengumpat sesamanya. Aku juga tidak tahan terhadap orang yang hatinya serakah atau sombong, lupa diri. Mereka tidak akan mewarisi kerajaan Allah.
Mataku tertuju kepada mereka yang setia mengikutiku. Mereka akan tinggal bersamaku. Mereka yang berjalan pada jalan yang sempurna akan melayaniku. Mereka yang berbuat curang, bertindak apa-apa tidak pernah tanya Tuhan, tidak akan tinggal di rumahku. Mereka yang berkata dusta, tidak menyatakan fakta, tidak menyatakan kebenaran, tidak akan berdiri tegak di hadapanku. Tiap pagi aku akan membunuh orang-orang yang tak bertuhan itu, supaya lenyap semua orang yang melakukan kejahatan di kota Yahweh. Jadi Bapak Ibu, indah sekali Mazmur 101 ini. Mari kita minta pada Tuhan hati yang takut Tuhan, sehingga kita bisa dipimpin Roh Kudus sepenuhnya, sehingga kita bisa bertindak seperti Mazmur 101 ini. Tidak ada cacat, tidak ada celah di hadapan Allah Bapa, dan berkenan kepadanya. Pasti Allah Bapa mau berikan kita hati yang takut Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami bisa seperti Tuhan Yesus waktu di dunia ini. Kami bisa bertindak tanpa cacat di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu. Tapi kami minta hati yang takut Tuhan Bapa, karena kalau kami tidak punya hati yang takut Tuhan, kami tidak akan dapat Roh Kudus. Dan kemudian kami tidak akan bisa bertindak seperti Tuhan Yesus waktu di bumi ini. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengar dan dikabulkan. Dan sebentar lagi kami akan punya hati yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Amin. Bapak Ibu, selamat bertindak bijak di jalan yang sempurna itu. Caranya hanya satu. Minta hati takut Tuhan. Nanti kita akan diberikan Roh Kudus. Sehingga kita bisa berjalan di jalan yang sempurna itu. Persis seperti Tuhan Yesus. Amin.